warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sadia, mahasiswi PGMI Style Falah Banjarbaru. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final tes dari Ibu Siti Raiyati dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dan juga Psikologi Umum, yang merupakan hasil observasi dan juga wawancara sederhana saya dengan beberapa narasumber. Baiklah, untuk psikologi pendidikan saya mengambil materi masalah belajar pada anak dengan narasumber kita yaitu Ibu Eka Fitriani. Beliau merupakan salah satu tenaga pendidik di SDN 1 Ujung Batu yang mengajar di kelas tinggi. Saya menanyakan apa masalah yang sering beliau temui dalam mengajar siswa dan siswinya. Kemudian beliau bercerita ya, dan juga menuturkan bahwa yang beliau temui yang pertama itu adalah tipe belajar seorang anak. Seperti yang kita tahu bahwa anak ini kan berbeda-beda, jadi pasti memiliki tipe belajar yang berbeda-beda pula. Ada yang mudah memahami dengan audio, ada juga yang secara visual, dan bahkan ada juga yang kinestetik. Nah, inilah yang akan menjadi masalah belajar. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik harus tahu tipe belajar apa ya yang sesuai untuk anaknya, untuk peserta didiknya. Nah, sehingga bisa mendesain dan juga bisa membuat atau mengolah media dan juga metode pembelajaran yang sesuai dengan tipe belajar peserta didiknya. Kemudian masalah belajar yang lain yang beliau temui yaitu adalah minat belajar dan juga motivasi belajar siswa. Karena beliau menuturkan bahwa motivasi siswa belajar di rumah ini kurang ya, karena banyak yang beranggapan bahwa belajar itu hanya di sekolah saja, perlu di sekolah saja, di rumah tidak perlu. Nah, oleh karena itu maka banyak kan setiap sudah di rumah pasti tidak belajar lagi, tidak mengulang pelajaran lagi, yang mana pastinya hasilnya ya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian masalah belajar yang lain adalah bimbingan dari orang tua. Nah, menurut beliau bimbingan dari orang tua ini masih kurang karena banyak orang tuanya itu yang sibuk, tidak terlalu memperhatikan ya untuk membimbing anak-anaknya dalam belajar. Kemudian ada juga yang atau bisa dibilang peserta didik yang memiliki mungkin fisiknya kurang atau juga IQ ya di bawah rata-rata, jadi otomatis susah dalam memahami pembelajaran. Kemudian saya juga menanyakan kepada beliau, lalu bagaimana dengan siswa yang cerdas atau dikatakan IQ di atas rata-rata, apakah ada masalah belajar juga? Nah, beliau menjelaskan bahwa masalah belajar itu tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang aktif ataupun yang IQ di bawah rata-rata, tapi yang di atas rata-rata pun atau dikatakan cerdas juga bisa mengalami masalah belajar ya. Contohnya itu kebosanan, karena apa? Siswa-siswa yang cerdas pasti kan cara dia memahami, menyerap pembelajaran itu lebih cepat daripada anak-anak yang normal. Nah, karena itu pasti dia akan susah menyesuaikan pembelajaran dengan siswa-siswa yang normal lainnya ya. Jadi dia pasti akan merasa bosan karena pembelajarannya mudah, dianggap enteng dan tidak menantang. Nah, oleh karena itu bisa jadi menggampangkan, kemudian jadi akan berakibat juga nanti kepada prestasinya. Kemudian saya menanyakan lagi kepada beliau, lalu bagaimana dengan adanya pandemi ini yang ya kita tahu pembelajaran itu dilakukan secara daring juga, jadi pasti tidak efektif. Nah, kemudian beliau menjawab bahwa kalau tidak efektif, jelas tidak efektif karena banyak hambatan juga yang dialami dalam daring ini.
Salah satunya yaitu adalah faktor ya gadget, karena di tempat beliau 40% dari siswanya itu tidak memiliki gadget. Jadi tidak bisa secara daring keseluruhan. Jadi ada dua, secara daring dan juga luring untuk yang siswa-siswa yang tidak memiliki gadget. Kemudian ketika daring otomatis apa yang disampaikan guru biasanya sampainya atau pemahamannya itu sampai kepada siswa tidak sesuai. Nah, kemudian juga orang tuanya juga ya, karena adanya daring ini orang tua pasti dituntut untuk tetap ya aktif, berperan aktif dalam mendampingi anaknya ya. Kemudian saya menanyakan kembali bagaimana peran orang tua dalam hal ini. Beliau menuturkan bahwa peran orang tua dalam hal ini sangat penting, apalagi di masa pandemi sekarang ini ya, karena dalam daring ya, pembelajaran secara daring, maka mau tidak mau pasti orang tua lah yang menggantikan peran guru. Terkadang seperti ini, orang tua yang sibuk bekerja, kurang perhatian kepada anaknya ya, maka inilah yang akan membuat masalah ya, nantinya masalah belajar dari anak. Nah, oleh karena itu, beliau memberikan solusi bahwa harus adanya kerjasama juga antara pihak guru dan juga orang tua, dan orang tua juga harus bisa memberikan semangat atau motivasi kepada siswa agar tetap semangat dalam belajar. Nah, karena ya kita tahu masa pandemi ini ya, jaga jarak merupakan ya solusi ya terbaik untuk memutus rantai COVID ya. Jadi mau tidak mau, meskipun tidak efektif, harus ya kita jalani demi kebaikan bersama. Ya, itulah tadi ya hasil wawancara saya dengan Ibu Eka ya, dengan masalah belajar pada anak ya. Dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki masalah yang berbeda-beda dalam belajar. Oleh karena itu guru harus bisa ya, guru harus bisa mengetahui masalah belajar apa ya, jadi bisa mengatasi, dan juga harus adanya kerjasama dengan orang tua agar bisa berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah psikologi umum, yang mana saya mengambil materi gangguan atau kesulitan tidur dengan narasumber yaitu Citra Nur Asia. Dia merupakan mahasiswi di UIN Antasari Banjarmasin. Nah, dari yang dia kemukakan, dia merupakan orang yang mempunyai tipe tidur ya, mudah tidur tapi suka ditahan-tahan. Nah, akibatnya dia mengatakan karena sering ditahan-tahan tidurnya itu jadilah susah tidur. Nah, oleh karena itu susah tidur. Jadi sehingga pasti efek atau dampaknya kerasa. Nah, kemudian dia menjelaskan juga bahwa penyebab selain itu bisa saja karena ya banyak pikiran atau ada sesuatu yang belum selesai atau ada masalah yang belum selesai, kemudian di saat tugas-tugas kuliah banyak, kemudian deadline sudah dekat tapi belum selesai, dan alhasil pasti mengerjakannya itu sistem kebut ya, seperti kebanyakan mahasiswa yang lain. Nah, itu menyebabkan dia susah tidur. Kemudian dari penuturan dia, efeknya dampak dari gangguan tidurnya itu dia jadi mudah lelah, kemudian juga setiap ada suatu kerjaan pasti nanti. Nah, jadi rasanya tuh katanya seperti males. Kemudian gelisah semacam ya rasa tidak tenang. Kemudian saya menanyakan lagi kepada dia, apakah dari gangguan tidur ini mengganggu aktivitas lain.
Ya, dia mengatakan ya mengganggu karena terganggu karena kurang tidur itu tadi. Jadi rasanya ya terkadang mengantuk ya, atau mudah capek, mudah lelah. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana atau cara untuk mengatasi supaya mudah tidur, kata dia caranya itu dengan mendengarkan atau sesuatu yang membuat dia tenang seperti lagu, sholawat, atau ya intinya membuat tenang, kemudian juga bisa diselesaikan masalahnya. Kemudian dengan menonton ya, karena dia suka film-film Korea, jadi menontonnya drama-drama Korea seperti itu. Kemudian juga olahraga-olahraga ya seperti atau jogging atau ya olahraga-olahraga ringan, ya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah tidur merupakan suatu kebutuhan. Jadi jika pola tidur itu tidak teratur, maka akan berefek dan juga berdampak pada aktivitas kita sehari-hari, dan tentunya pasti tidak enak lah ya, tidak enak kita rasa. Jadi sebaik mungkin kita menjaga pola tidur kita supaya aktivitas kita juga baik. Mungkin hanya itu saja ya yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan juga saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu sehingga video ini dapat diselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.